Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi sisa hidup kita, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan juga selalu menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan yang baik. Dan tentu juga kita selalu berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara kita yang barangkali sudah pergi ya untuk selamanya, apalagi di dalam suasana masih corona ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk bab sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab tentang sifat salat Nabi, atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat. Nah, dengan demikian barangkali nanti kita akan tahu bahwa beginilah tata cara Nabi sholat ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis yang sangat masyhur dan sangat terkenal, yang artinya salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, yang melihat Nabi sholat itu ya para sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan lain sebagainya. Nah, ini diantara hadis nanti adalah kita akan melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk sahabat Nabi yang tentu selalu melihat Nabi sholat ya, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, ini kan kejadiannya berulang ya, setiap hari ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata, idza kabbara fi salati sakata, idza kabbara fi salati sakata ya, idza kabbara fi salati sakata hunaiha qabla an yaqra ya. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu jika setelah bertakbir ya, takbir ihram maksudnya, sakata hunai'ah, terdiam sejenak. Jadi setelah dia takbir terdiam sejenak sebelum dia membaca ayat, membaca Fatihah maksudnya. Fakultu, maka suatu ketika saya tanya, ya Rasulullah, ya bi abi anta wa ummi, engkau lebih berharga daripada ibuku dan bapak dan ibuku. Nah, ini apa namanya, kata-kata penekanan ya. Di sini bukan sumpah ya, bukan sumpah ini, tapi istilahnya itu penekanan bahwa engkau ya Rasul lebih berharga dibanding bapak dan ibuku. Ara'aita sukutaka ya, akhbirni ya, maza taqulu baina takbiri wal qira'ah inda sukut. Ya Rasulullah, saya biasanya melihat jenengan setelah takbir itu diam sebelum membaca Fatihah. Apa yang jenengan baca itu waktu itu? Ma taqul ya. Jenengan baca apa saat itu? Nah, ini pertanyakan setelah sholat itu. Aqulu ya, beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, aqulu, aku berdoa antara takbir ihram dengan Fatihah yang disebut dengan doa iftitah itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini doa penghapusan dosa tapi dengan dirangkai dengan 3 macam redaksi ya. Pertama, ba'id ya Allah, jauhkan aku ya dan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi supaya dijauhkan dari semua dosa. Itu pertama. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkan aku dari semua dosaku. Seperti kain putih yang bersih dari semua kotoran. Kemudian yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah, mandikanlah, siramilah, mandikanlah. Ya, istilahnya bilaslah ya, aku dari semua dosaku dengan air yang dingin. Apakah itu dengan air salju, air es, atau air salju. Jadi kalau salad itu artinya air yang membeku ya. Kalau al-barad itu artinya air hujan yang membeku atau salju. Dalam terjemahan biasa kita sebut dalam kata al-embun ya. Jadi di sini kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa dari semua dosa. Jadi salah satu doa iftitah ya. Di dalam hadis yang lain ada banyak macam doa iftitah itu. Ya kita pilih salah satu dan kalau bisa dibaca bergantian. Ya. Nah inilah faedahnya kita mengaji sehingga kita menemukan banyak variasi ya dalam doa-doa itu ya. Jadi seperti zikir-zikir dalam sholat itu variasinya dan itu bisa kita ambil. Kita ambil salah satunya ya misalnya. Nah jadi ketika praktek sholat ya kita ambil salah satu. Nah, dan kalau bisa dibaca bergantian. Pokoknya kalau kadang-kadang ambil ini nanti pada saat berikutnya, pada saat sholat berikutnya ambil zikir yang ini lagi. Ini salah satunya ya. Mungkin kalau jangan di rumah ada yang Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira dan seterusnya. Ada juga subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu kalau tidak salah ada 3 variasi ya macam doa yang kita ambil ketika membaca doa iftitah. Jadi doa antara takbir ihram dengan Fatihah. Ini salah satunya. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Faedah hadis ini ya. Ini keterangannya, ini tidak terlalu panjang apa. Kita langsung saja fikih hadisnya. 1, mudawamatur Rasul ala doa istiftah ba'da takbiratul ihram. Itu menunjukkan bahwa Nabi selalu membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Ya, selalu membaca doa ini, doa istiftah ya, apakah doa ini atau doa yang lain ya, dan dalam hadis lain juga ada zikir atau doa yang lain juga selain doa ini. Intinya bahwa Rasulullah selalu membaca itu sebelum membaca Al-Fatihah. Masyru'iyatu hadzal doa, disyaratkannya doa ini. Syaratkan, jadi salah satu doa yang disyaratkan adalah doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Anna hadzal doa yakunu sirran la jahran. Nah, ini faedah juga bahwa doa iftitah itu adalah dibaca secara sir ya, tidak nyaring ya. La jahran ya, tidak nyaring tapi dibaca secara sir. Annal qira'atal mujzi'ah takunu bi tahrikil fam. Ini penting juga Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan membaca itu harus ada gerakan daripada mulut. Ya mungkin sebagian kita ketika membaca zikir-zikir dalam sholat itu hatinya itu tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Jadi yang dimaksud dengan membaca dalam konteks bahasa Arab ya, dalam pemahaman Arab, membaca itu adalah menggerakkan lisan. Menggerakkan lisan. Jadi ada gerakan di lisan kita ketika membaca zikir-zikir itu, bukan hanya hati. Ya. Nah. Lau nazalika lam ya'rif, seandainya apa namanya? Tidak ada gerakan lisan ya, maka Abu Hurairah tidak akan tahu itu. Jadi
Kenapa Abu Hurairah itu mengkonfirmasi apa yang dibaca oleh Rasulullah? Karena dia dengar sesuatu, artinya ada gerakan lisan itu ya. Ya mungkin Abu Hurairah sering sholat di belakangnya Nabi persis, gitu kan? Jadi mungkin ada sesekali mantul ya suara sehingga kedengaran. Jadi yang dimaksud dengan zikir itu ya apa itu dalam sholat itu harus ada gerakan lisan, bukan hanya sekedar hatinya ya. Al-hirsul fa'iq minas sahabah litatabu aqwali af'ali Nabi. Ini hadis ini menunjukkan bahwa betapa para sahabat Nabi itu sangat intens ya. Sangat intens dalam menukilkan atau dalam mengikuti ya semua yang dikerjakan oleh Nabi. Baik itu perkataan maupun perbuatan maupun diam kan begitu. Jadi mereka betul-betul intens ya, dalam rangka menukilkan kepada kita sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Maka wajar mereka adalah manusia pilihan. Ya. Jadi para sahabat itu adalah wuzara lah kalau dalam bahasanya. Dan mereka adalah para menterinya Nabi, para pembantunya Nabi. Mereka itulah yang menukilkan kepada kita ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian mereka adalah manusia dengan keutamaan ya. Jadi as-suhbah ya Bapak Ibu, as-suhbah pertemanan ya, persahabatan dengan Nabi itu tidak bisa dibeli. Ya, tidak bisa dibeli ya. Meskipun mungkin ada orang yang datang taruhlah dari tabi'in yang dikenal dengan mulia, dikenal dengan tawadu, tawaru dan sebagainya, itu tidak bisa menggapai derajat namanya suhbah. Jadi suhbah itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Ibaratnya antara emas dan perak ya. Nah, itulah derajat ya. Jadi seumpama setelah generasi sahabat umpamanya datang para tabi'in ya, orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang itu tidak bisa menyamai derajat para sahabat. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan ya. Ibaratnya kalau dalam perolehan medali ya, sekarang ini kan ada olimpiade ini sekarang di Tokyo ya. Taruhlah umpamanya Indonesia merebut 100 perak atau 100 perak, Malaysia hanya 1 emas. Maka ranking dalam list itu pasti Malaysia dulu baru Indonesia. Taruhlah Malaysia baru 1 emas umpamanya. Ini Malaysia 1 emas, Indonesia dapat 100 perunggu atau 100 perak. 100 perak, 100 perunggu umpamanya. Dalam ranking listnya itu pasti Malaysia dulu. Meskipun dia hanya 1 emas. Nah, demikian halnya derajat para sahabat ini. Jadi kalaupun berkumpul 100 tabi'in ya dibandingkan 1 sahabat Nabi, ya sahabat masih di atasnya. Nah, inilah istilahnya zalika fadlullah yutihi may yasha. Ya, itulah derajat para sahabat itu tidak bisa dibandingkan. Kemudian jawazu qaulir rajul lil alim wa ala rasil ulama bi abi anta. Ini juga boleh kita mengatakan sesuatu ya kepada seseorang, khususnya orang yang alim, ketika kita ingin serius dalam suatu pertanyaan kita mengatakan bi abi wa ummi. Ai ufdika ana bi abi wa ummi. Ini istilah ya dalam bahasa Arab itu. Ya kalau istilahnya kita kalau kita istilahnya kalau dalam keseharian kita mengatakan saya serius ini ya gitu maksudnya. Nah, ini bukan sumpah ya, karena memang lafaznya mirip-mirip sumpah tapi itu bukan sumpah ya. Karena sumpah itu tidak boleh dengan makhluk, harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, anna hadas sukut yakunu ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah. Bahwa diamnya ini ya, adanya diam Rasulullah itu adalah diam setelah takbiratul ihram ya, dan sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi fihi soal ahli ilm ya, ini pentingnya kita bertanya kepada orang yang lebih tahu dalam urusan agama pada khususnya ya, jadi para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Husnus su'al nisful ilm ya, maka para salaf mengatakan pertanyaan yang baik itu adalah separuh daripada ilmu ya.
Alal alim ada ul ilmi lima yatlubu bihi. Tentu juga bagi orang yang mengetahui satu pertanyaan dari seorang alim tentunya menjawab ya, menunaikan atau menjawab apa yang dipertanyakan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Anna du'a la yutalu bihi fi salatil jama'ati takhfifan wa taysliran bi khilafin nafila lil munfarid. Ini apa namanya? Ada faedah lagi bahwa ketika seseorang itu ingin berdoa di dalam sholatnya, ya, maka kalau dia sholatnya munfarid itu monggo silahkan diperpanjang. Tapi kalau untuk sholat jamaah ngimami misalnya, maka yang berlaku adalah takhfif ya, keringanan ya bagi jamaah, keringanan dan kemudahan. Jadi beda ya antara imam dengan munfarid seperti yang sudah pernah kita lewati, bahwa ketika orang itu sholat secara sendirian dia terserah mau zikir panjang ya monggo silakan karena tidak pengaruh kepada orang lain. Tapi ketika dia sholat berjamaah maka sebaiknya dia memendekkan ya bacaan, apakah bacaan zikirnya dan juga bacaan-bacaan ayatnya. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi al-muradu bil muba'ada at-tabarri. Nah, di sini yang dimaksud dengan kata-kata menjauhkan tadi di dalam doa itu artinya adalah tidak diazab ya, itu artinya. Jadi ketika kita berdoa ya Allah jauhkan diriku dan jauhkan diriku dari dosaku, maksudnya jangan diazab itu. Kemudian at-tanqiyah itu tadi maksudnya adalah bersihkan. Ya, bersihkan min ausakh dari semua kotoran. Kemudian al-ghaslu itu artinya mencuci. Jadi ibaratnya kalau kita ngepel ya, dijauhkan dulu dari sampah, kemudian disapu, lalu nanti dipel, disiram. Nah, akan menjadi dijauhkan dulu dari dosa, kemudian setelah itu dibersihkan ya, setelah itu baru nanti dipel, ada disiram air sehingga menjadi mengkilap. Nah, demikianlah badan kita, jadi dijauhkan, dibersihkan, baru nanti disiram pakai air. Al-ghaslu itu mengandung makna siram. Dalil ala annal ma' was-salad wal bard minal mutahhirat. Dari sini pula para ulama mengambil kesimpulan bahwa air salju dan air es itu termasuk suci ya, termasuk suci dan mensucikan ya. Jadi kalau kita punya dalam suatu perjalanan kita bawa es umpamanya, kemudian es itu mencair ya, kita pakai ya untuk bersuci. Demikian halnya air salju ya, dalam suatu perjalanan umpamanya musim dingin tiba-tiba kita nggak punya air tapi adanya air salju dan kita tampung air salju itu, lama-lama dia mencair, nah itu bisa kita pakai untuk bersuci ya. Kemudian Bapak Ibu, masyru'iyatud du'a bil muba'adah wal ghasl wat tanqiyah minadz dzunub. Nah, ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita agar kita memakai doa ini. Artinya disyariatkan berdoa dengan lafaz ya, dengan redaksi menjauhkan, mensucikan dan juga membersihkan dari semua dosa. Anna Rasulullah yuridu ta'lima ummati hadza dzikr ya. Jadi Rasul itu dalam hadis ini beliau ingin mengajari kita doa. Ya, maka beliau mengajari kita doa seperti ini. Ya. Karena meskipun beliau ini sebetulnya kan sudah maksum ya. Artinya beliau maksum. Artinya terhindar dari dosa, tapi beliau karena ingin ingin mengajarkan kepada kita tentang satu doa, maka beliau ajarkan kita. Jadi tawaduknya beliau begitu ya. Kalau enggak ya beliau kan sudah maksum ya. Beliau itu sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ya, jadi liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ya. Agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Nabi itu mungkin salah satu yang membedakan beliau dengan nabi yang lain, apa yang akan datang beliau sudah diampuni ya. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin diampuninya baru yang telah lewat, apa yang akan datang mungkin belum tentu ya. Nah,
Ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, dalilun ala tawadu' ar-rasul. Ya, ini juga menandakan bahwa beliau itu tawadu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah diampuni dosanya, masih tetap berdoa untuk minta ampun dosanya ya. Jadi sebetulnya ini juga faedah bagi kita ini. Rasulullah itu orang yang sudah maksum, orang yang sudah diampuni dosanya yang akan datang, tapi masih saja minta doa pengampunan dosa. Nah, bagaimana dengan kita yang barangkali belum tentu dosanya diampuni? Nah, sehingga dengan demikian kita tentu adalah selalu juga minta pengampunan dosa. Hadis yadullu ala anna dzunub sababun li hararatil jism halan aw ma'alan. Nah, ini juga bagus ya faedah ini, bahwa dosa itu bisa menyebabkan panasnya badan. Panasnya badan. Apakah saat itu apa yang akan datang? Wa du'a bima zukir sababan liburudatihi, dan juga dengan doa yang disebutkan itu menyebabkan itu sebab yang mendinginkan ya. Jadi dari faedah itu bahwa dosa atau maksiat itu bisa menjadikan suhu badan panas. Nah, dengan berdoa itu bisa mendinginkan. Tadi karena ada kata-kata bil ma'i wassalji wal barad. Jadi mendinginkan dengan cairan yang dingin atau air yang dingin, itu menandakan bahwa badan ini panas itu. Nah, dengan doa tadi mudah-mudahan badan ini menjadi dingin. Kullu ahadin muftaqir ila Allah hatta nabi. Masyaallah, faedah jadi bahwa semua insan itu butuh kepada Allah, sampai nabi pun juga demikian. Maka marilah kita selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang bagi fi mawatinid du'a ya, ayyulihal insanu wa yuksira fit talab. Ini juga bagus sekali, bahwa sebaiknya ya, setiap kita minta doa itu menampakkan rasa ketundukan yang mendalam, rasa kekhusyuan yang mendalam di hadapan Allah. Kemudian ilih itu artinya selalu ya, istilahnya itu tidak berhenti ya, dan memperbanyak dalam meminta. Walau bitori kita radu, meskipun mungkin redaksinya yang bervariasi kan itu. Tadi kan Rasulullah ba'id, kemudian naqi, kemudian irsir, kan itu variasi. Sebetulnya kan intinya kan permintaan kan sama, permintaannya itu mengampuni dosa atau menghapus dosa, tapi redaksinya divariasikan, diperbanyak, itu tidak masalah. Ya, jadi tidak ada masalah seseorang itu memperbanyak doanya, redaksinya meskipun intinya sama. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tambahan bahwa ada banyak redaksi ya, variasi doa iftitah ya. Itu boleh kita ambil semua ya. Wa hadza min ikhtilafit tanawwu, ini namanya ikhtilaf variatif ya. Dan kata para ulama itu ada ikhtilaf itu ada dua. Ada ikhtilaf variatif, ada ikhtilaf kontradiktif. Nah, ini kalau masalah doa-doa itu masuk kategori pertama, yaitu ikhtilaf variatif. Artinya semuanya sah, semuanya bisa diambil itu. Nah, terserah kita ya. Bahkan di sini dianjurkan supaya jangan berpegang hanya satu saja. Jadi momentum doa iftitah ada Allahumma ba'id baini, mungkin suatu saat nanti kita ambil Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya lillazi itu dan seterusnya. Kemudian ada lagi subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, kalau yang di atas itu kalau tidak salah yang pertengahan ya. Kalau yang paling ringkas itu adalah subhanakallah bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini ada tambahan lagi ya. Hukmu doa al-istiftah ikhtilaf ulama ya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum iftitah ini.
Apa hukumnya? Itu termasuk rukun, wajib atau sunnah dalam sholat. Ya, di sebagian ulama ada mengatakan itu wajib. Ya, karena Rasulullah selalu membaca itu. Ada mengatakan itu sunnah saja. Nah, jadi kalau sebaiknya terlepas dari perbedaan para ulama, maka kita sebaiknya kita ambil saja doa iftitah itu, apalagi ketika kita tidak ada kegiatan ya. Lain halnya mungkin kalau orang sibuk ya, waktunya sangat sempit dalam suatu momentum, dalam suatu munasabah ya, mungkin ya bisa ditinggalkan doa iftitah ini. Tapi sekali lagi ini para ulama berselisih ya, apakah dia wajib apa enggak. Karena kalau wajib maka konsekuensinya kalau ditinggalkan dapat dosa kan gitu. Ya, ibaratnya Fatihah, ibaratnya zikir-zikir yang wajib yang lain. Ya kalau dilupa, ditinggalkan itu kan konsekuensinya kan tidak sah sholatnya kan gitu. Nah, jadi para ulama berselisih ya tentang ini. Apakah iftitah itu wajib atau tidak? Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Nah, kalau hemat kami sebaiknya kita ambil ya, kita baca saja untuk agar kita terbebas dari perselisihan ulama. Kemudian Bapak Ibu yang hadis yang kedua ini berkaitan dengan bacaan. Ya, bacaan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu salata bit takbir wal qira'ah alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'ida wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab' wa kana yakhtimu salata bit taslim. Ini salah satu sifat salat Nabi ya, yang dinukilkan oleh Aisyah istri beliau yang tentu selalu melihat beliau salat. Apakah itu salat fardu atau salat sunnah. Nah, ini nikmatnya ini ya. Kita punya bunda namanya Aisyah yang wawasannya luas, yang hafalannya kuat, gitu, dan juga cerdas. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini salah satu hadis yang beliau nukilkan kepada kita bagaimana tata cara sholat Nabi. Nah, ini beliau berkata, qalat, jadi Aisyah berkata, kana Rasulullah, beliau itu ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu memulai sholatnya dengan takbir ya, takbir ihram, wal qira'a bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca al-Fatihah. Di sini alhamdulillah artinya Fatihah ya. Di sini alhamdulillah artinya adalah Fatihah. Jadi Fatihah secara lengkap. Ya, wal qiraah bil Fatihah. Ya, artinya setelah takbir ya, diam sejenak nanti ada suara nyaring yaitu Fatihah kata beliau. Jadi alhamdulillah di sini adalah mewakili surat Al-Fatihah ya. Bukan cuma alhamdulillah saja dibaca, enggak. Maksudnya adalah wal qiraah bil Fatihah, dan membaca Al-Fatihah maksudnya ya. Wa kana idza raka, kemudian Aisyah melanjutkan, Rasulullah kata beliau, jika dia ruku, nah, posisinya bagaimana? Lam yushkhis ra'sahu. Beliau kata Aisyah tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menundukkan. Jadi rata, lurus itu. Nah, jadi punggungnya itu lurus. Ya, kita lihat gambarnya bagaimana seharusnya posisi ruku kita ya, posisi badan ketika ruku. Nah, ini Aisyah menceritakan Rasulullah itu kepalanya tidak diangkat dan juga tidak ditundukkan. Walakin baina zalika, tetapi antara keduanya, berarti kan lurus ya. Wa kana iza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Nah, ketika beliau kata Aisyah bangkit ya, dari ruku ya, mengangkat kepalanya dari ruku, lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Beliau kata Aisyah tidak memulai sujud, artinya tidak turun untuk sujud sebelum berdiri dengan tegak. Sebelum
badan ini berdiri dengan tegak. Jadi nggak langsung duduk nggak langsung sujud itu enggak. Jadi bangkit dari ruku berdiri dengan tegak, baru nanti setelah itu baru turun ya. Kan ada bacaannya kan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qaida. Demikian hanya kata beliau, ketika dia sudah duduk di antara dua sujud ya. Jika dia sudah duduk di antara dua sujud, beliau tidak sujud lagi, maksudnya sujud yang kedua ya, sebelum duduk dengan sempurna. Nah, ini maksudnya duduk di antara dua sujud ini. Jadi ketika rukunya tegak, rukunya lurus, punggungnya lurus, ketika bangkit dari ruku tadi berdiri tegak dulu sempurna baru nanti sujud. Nah, ketika sudah bangkit dari sujud untuk duduk duduk pada duduk antara dua sujud, nah, beliau tidak sujud lagi sampai dia duduk secara sempurna. Wa kana yaqulu, ya kata Aisyah, beliau Rasulullah itu setiap duduk tahiyat itu membaca doa tahiyat. Wa kana yaqulu fi kulli raka'at. Jadi beliau selalu tahiyat ketika setelah dua rakaat, ya, salat zuhur, salat isya, salat asar dan salat maghrib. Ya, kan itu ada tahiyatnya kan. Ya. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah. Nah, beliau kata Aisyah selalu membaca tahiyat, ya, doa tahiyat ketika dua rakaat. Wa kana yafrushu, ini posisi ya, posisi duduk ya ketika iftirash, ketika tahiyat awal. Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Beliau kata Aisyah ketika duduk tahiyat itu menjadikan kaki kirinya menjadi bantalan dan menjolorkan atau melepas kaki kanan. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Ketika duduk iftirash ya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nah, kata Aisyah, beliau itu Rasulullah itu melarang cara duduk syaitan. Itu ketika duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Nah, nanti kita lihat apa itu sifat duduk syaitan itu bagaimana. Wa kana yanha ay yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirashas sabu. Dan Rasulullah Aisyah ketika sujud itu menjadikan merebahkan semua tangan dari telapak tangan sampai siku itu direbahkan atau menyentuh tanah, itu dilarang, seperti anjing ketika dia merebah itu. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan yaftarishar rajulu zira'aihi iftirashas sabu. Kita lihat gambarnya. Wa kana yahtimus salata bit taslim. Nah, beliau kata Aisyah menutup salatnya dengan salam. Nah, inilah salah satu hadis tentang sifat salat Nabi yang dinukil istri beliau yaitu Aisyah. Tentu beliau saksi ya, karena melihat Nabi SAW baik itu dia sholat ketika di rumah, ketika di masjid, karena masjidnya akan dekat dengan rumahnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana posisi-posisi, intinya bahwa beliau pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain sebelum gerakan yang satunya itu sempurna. Ini saya cantumkan ya, posisi-posisi itu. Masih loading ya. Mana tadi yang kita maksud dengan duduknya syaitan itu mana, kemudian posisi sujud itu bagaimana, nanti kita jelaskan. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, saya mana tadi?
Nah, bisa dilihat Bu ya. Nah, ini tadi duduk yang dilarang itu, ini dia. Ini dulu dilarang tadi. An uqdatis syaitan tadi ini. Jadi duduk dilarang ketika tasyahud awal. Ah ini nggak bisa. Ini tadi yang katanya tadi uqbatus syaitan itu ini. Ini ketika duduk tasyahud ini nggak boleh seperti ini. Ya, berarti ya. Yang dianjurkan adalah ini atau ini. Nah, ini iftirash, ini. Ini tawarruk adalah ayat akhir. Nah, ini ya sujud apa antara sujud atau tahiyat awal. Nah, ini duduknya. Adapun yang di sampingnya ini tahiyat akhir. Adapun ini yang dilarang tadi ini adalah cara duduk syaitan tadi an uqbati asyaitan. Adapun tadi yang dilarang itu dilarang sujud seperti sujudnya binatang busa ini yang nggak boleh ini. Jadi khususnya bapak-bapak kalau sujud diperhatikan jangan seperti ini. Ini ya, kalau kita sholat malam ya, sholat malam, ya itu nikmat ini kalau sudah seperti ini. Ini nggak boleh. Jadi posisinya harus ini apa namanya siku ini berdiri ya, harus terpisah jarak dengan dia ya, jangan ubah. Ini juga ini salah. Ini salah, ini juga salah, ya sama. Ini posisi sujud yang tidak boleh, ya maksudnya yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah ini juga. Nah yang benar ini. Nah ini posisi sujud. Ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadi tata cara di dalam kaum laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Ya. Mungkin sebagian kita ada yang berpendapat ya bahwa sujud wanita itu tidak seperti ini, tapi kata masuk ke dalam ya pada para masyayikh ya mereka jawabnya maksudnya seandainya itu dijelaskan dibedakan ya mesti ada penjelasan dari Rasul, ternyata tidak ada. Jadi pada dasarnya apa yang menjadi cara sholatnya laki-laki itu juga berlaku bagi wanita ya. Kemungkinan ya yang berbeda itu ketika dia wanita itu hamil, dia tidak seperti ini. Jadi kalau dia wanita hamil karena berat ya bebannya, mungkin agak masuk ke dalam untuk menunjang menopang tadi janinnya. Tapi dalam kondisi normal itu sama sebetulnya antara laki-laki dengan perempuan ya posisi sujudnya. Jadi fahanya ini lurus, kemudian sikunya diangkat. Dalam kondisi normal itu laki-laki sama wanita sama saja. Nah, kemudian ini juga tata cara yang nggak boleh Bapak Ibu. Ini tangannya kakinya dua. Ini juga. Jadi ini yang kedua ini sudah agak mirip, agak ada benarnya sedikit. Ya, ini mungkin karena anak kecil ya, karena dia belum paham. Ya mungkin barangkali dimaklumi. Ini juga tata cara sujud yang baik yang saya bilang tadi. Nah, ini kata para ulama, ketika dia sujud, ini posisinya anak kelinci lewat itu nggak menyentuh. Ya, jadi posisi normal ya sekali lagi. Kalau kita sakit, itu lain lagi masalahnya. Nah, jadi sekali lagi sujud yang benar ini sujud yang salah, sujud yang salah. Kemudian ini duduk yang salah, ini yang benar ya, ini tasyahud ini. Nah, ini atau yang ini tasyahud, ya, tasyahud awal, ini tasyahud akhir. Nah, ini yang betul cara sujudnya, ya Pak, cara berdirinya, cara duduknya maaf. Nah, kita kembali kepada hadis tadi. Ya, jadi Aisyah menceritakan kepada kita bagaimana posisi Nabi ketika sholat. Nah, itu gerakan-gerakannya bagaimana. Alhamdulillah kita sudah dapat info dari beliau bahwa seperti inilah tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Faidah hadis di atas ya, 1. Bayanu husni sholati Rasulillah wa kamaliha wa tamamiha. Penjelasan tentang kesempurnaan sholat Nabi ya, yang dinukil oleh Aisyah radhiyallahu anha.
At-tuma'nina fil arkan kulliha. Jadi tuma'nina itu adalah berlaku pada setiap gerakan. Ya, ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud dan seterusnya. Itu semua adalah tuma'nina. Ya. Dalam istiftahi bitakbirah itu menandakan bahwa Nabi SAW selalu ya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, dan selalu membaca Al-Fatihah. Kemudian iftitahus shalah la yakunu billahi akbar. Jadi Bapak Ibu, yang namanya takbir ihram itu harus dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak cukup hanya niat di dalam hati. Nah, ini penting saya sampaikan ini. Jadi kalau jenengan mau sholat harus takbir. Jadi lisannya harus mengucapkan. Lisannya harus mengucapkan Allahu Akbar. Nah, harus mengucapkan, harus bergerak lisannya. Tidak cukup hanya niat. Ya, itu tidak disebut. Jadi orang yang hanya niat itu tidak disebut dengan melafazkan. Jadi harus ada lafaz Allahu Akbar. Jadi harus ada gerakan lisan ya. Ketika kita membaca Allahu Akbar ya, tidak cukup hanya niat kita. Dan juga lafaznya itu hanya Allahu Akbar saja, nggak boleh lafaz yang lain. Meskipun dalam secara bahasa kan ada lafaz yang setara dengan Allahu Akbar, seperti Allahul Azam kan ada. Allahul Akbar, Allahul Mutakabbir. Nah, itu secara makna mungkin sama dengan Allahu Akbar. Tapi sekali lagi kita mengikuti apa yang diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi Allahu Akbar, jadi lafaznya ada Allahu Akbar. Dan tidak boleh terjemahan Allah Maha Besar, ya nggak boleh ya. Ini lafaz-lafaz dalam salat itu tidak boleh diterjemahkan. Annar ruku la yarfa'u ra'sahu wala la. Ketika orang ruku, ya, tadi hadis itu menceritakan bahwa tidak boleh mengangkat kepala dan juga tidak boleh menundukkan, tetapi rata. Jadi di dalam kajian yang lain saya temui bahwa sampai kalau kita meletakkan gelas aqua di atas punggung kita itu tidak jatuh. Nah, itu baru posisinya adalah posisi yang bagus. Ya. Masyiatul i'tidal ba'da ruku. Ini hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan i'tidal dulu sebelum sujud ya, setelah ruku. Memang sebagian orang itu ketika bangkit dari i'tidal ya, bangkit dari ruku langsung sujud. Nah, padahal di situ disyariatkan harus berdiri tegak dulu. Nah, kan ada zikirnya. Masyiatul julu baina sajdatayn ini bahwa disyariatkan juga ada namanya duduk antara dua sujud ya. Jadi ini termasuk rukun. Jadi sholat 2 rakaat itu harus ada duduk antara 2 sujud. Tidak boleh hanya sujudnya sekali langsung berdiri. Nah, boleh. Ya, lain hanya kalau dia membaca doa tilawah atau doa sajadah, surat atau ayat yang ada sujudnya, itu kan sujud langsung berdiri ya, itu lain. Nah, ini kita bicara tentang sholat yang normal atau sujud yang normal. Jadi duduk antara 2 sujud. Kemudian masyhadu tasyahud ya, bahwa disyariatkan ada namanya duduk tasyahud awal bagi sholat yang punya rakaatnya lebih dari 2, yaitu maghrib, zuhur, asar, dan isya. Nah. Al-iftirash yakunu fi kulli julus illa al-akhir ya, bahwa duduk iftirash itu disyariatkan kepada semua duduk kecuali tahiyat akhir ya, itu. Ya, nah ini perbedaan di antara para ulama tentang cara duduk, posisi duduk untuk sholat subuh. Nah, ini mungkin yang ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa tahiyatnya subuh itu sama dengan tahiyat awal. Tadi duduknya iftirash. Ya, ada yang menyebut bahwa sebaliknya tahiyatnya subuh ya tahiyat akhir, maka duduknya adalah tawarruk. Nah, inilah dengan adanya kita belajar mengaji, wawasan menjadi luas ya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa terkait dengan posisi duduk tahiyatnya subuh itu memang para ulama berselisih ya, masing-masing punya dalilnya ya. Jadi yang mengatakan bahwa iftirash karena dia cuma 2 rakaat. Nah, karena tadi hadis Aisyah mengatakan Rasulullah itu duduk tahiyat iftirash
setiap 2 rakaat. Nah, ini subuh ini kan 2 rakaat. Jadi iftiroz. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwa karena tahiyatnya subuh adalah tahiyat akhir, karena nggak ada lagi tahiyat, maka itu tawarruk seperti tahiyat akhirnya di sholat yang lain gitu. Nah, ini sehingga ada perbedaan di situ ya. Ini monggo jenengan mau pakai yang tahiyat akhir itu seperti tahiyat akhirnya sholat maghrib, zuhur atau isya, atau tahiyatnya tahiyat iftirah, tahiyat awal pada waktu sholat subuh ya. An-nahyu an uqbatis syaitan. Ini larangan duduk seperti dunia syaitan tadi, sudah saya jelaskan tadi gambarnya. Ya. Dan juga larangan sujud seperti sujudnya anjing tadi sudah. Jadi merebahkan seluruh tangannya itu tidak boleh ya. Apakah ada, kalau ada lakukan itu sholatnya sah apa tidak? Ya, kita katakan sholat itu tetap sah, tetapi barangkali kurang sempurna. Kurang sempurna karena ada larangan dari Rasulullah, tidak boleh kita sujudnya itu seperti tadi merebahkan semua tangan ya. Tadi sudah saya jelaskan mana yang tidak boleh itu. Jadi sikunya itu harus berdiri. An-nahyu an musyabatil hayawan, larangan untuk menyerupai hewan ya ketika sujud tadi. Kemudian an-nas shalah tuhtamu bitaslim ya. Jadi yang namanya sholat itu harus ditutup dengan salam ya. Dan salamnya 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Karena tadi Aisyah mengatakan wa kana yahtimu as-sholata bitaslim ya, bahwasanya Nabi itu selalu menutup sholatnya dengan salam. Ar-raddu ala man tarakas salam ya, bantahan ya, kepada sebagian orang yang meninggalkan salam. Jadi kalau tahiyat langsung berdiri ya. Padahal itu Rasulullah tadi jelas sekali ya menutup sholatnya dengan salam. Memulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Maka definisi sholat itu kata para ulama, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, ini faedah Bapak Ibu. Annan nisa karrijal fi ahkamis shalah wa sifatiha ma lam yukhassa bidalil. Ya, ini ya. Pada dasarnya laki dan perempuan itu sama dalam hal sholat ini, posisinya, sifatnya, tata caranya ya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu pihak maka itu berlaku sama. Ya, memang saya baca-baca ya, sebagian ada yang mengatakan bahwa semua posisi sholat itu sama antara laki dan perempuan kecuali sujud. Nah, dia menyebut bahwa kalau katanya posisi sujudnya itu kedua tangan itu digabung di bawah badan, di bawah dada katanya. Itu katanya lebih sopan jika dia dikeluarkan ya. Allahu a'lam ya. Tadi ini juga sudah tadi saya sudah bilang, kami sudah tanyakan ini berkaitan dengan itu, bahwasanya memang tidak ada perbedaan pada dasarnya. Jadi kalau memang ada yang membedakan maka harus ada dalilnya. Nah, tadi di situ di hadisnya Aisyah itu disebutkan bahwasanya Rasulullah itu membedakan antara tata cara laki-laki dengan tata cara wanita dalam hal sholat. Nah, itu berarti kan sama ya. Mungkin kalau dalam ibadah yang lain seperti umpamanya haji ya mungkin ada ya. Kalau dalam ibadah haji kan laki-laki kan ihram ya 2 kan gitu, nggak pakai celana kan, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana, semua nggak pakai celana, cuma pakai kain seperti handuk. Itu kan laki-laki kan yang dibedakan kalau dalam haji gitu. Nah, kalau wanita kan tidak seperti itu ya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Jadi untuk sholat ini sampai hari ini ya yang kami pahami dan kami baca bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Mungkin ketika umpamanya amin ya, mungkin aminnya wanita mungkin tidak besar ya, mungkin amin baca ya. Kalau laki-laki kan amin itu. Dan juga mungkin kalau wanita ya ketika ada kesalahan daripada imam, apakah itu kesalahan gerakan itu kan dia kan
namanya ya gini untuk menegur ya, untuk menegur atau mengingatkan imamnya kan dengan tepuk tangan. Nah, kalau laki-laki kan membaca subhanallah kan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang membedakan. Nah, sisanya itu dalam gerakan-gerakan itu sama antara laki-laki dengan wanita. Nah, Allah taala alam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada amanah, ini ada pesan dari salah satu peserta bahwa minta didoakan ya. Saya bacakan saja ya. Almarhum Bapak Wahyu Agung Purwanto, almarhum Bapak Sutiyarsono, almarhum Bapak Abdillah Nabi, dan Ibu Furaidah yang meninggal dalam minggu ini. Ya, beliau baru dan sejawat, semoga mereka semuanya dimudahkan di sisinya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'mal kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ghfir lil marhumin As-Sayyid Wahyu wal marhum Agung Purwanto wal marhum Sutiyarsono wal marhum Abdillah Hanafi wal marhumah As-Sayyidah Furanda. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma wassi' madkhalahum. Allahumma ghsilhum bil ma'i was saldi wal barad wa naqqihim min khatayahum kama naqqaita thawbal abyada min ad-danas. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li akhina li ikhwatina wa akhawatina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka asy-syifa, Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa'a illa shifa'uka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rfa'anna al-bala wa waba corona ya Rabb an baladina hada khassa, an baladina hada Indonesia khassa, wa an sa'ir biladil muslimina amma, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la shifaa'a illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna min ahli taqwa, Allahumma ja'alna min ahli bir, Allahumma ja'alna min ahli sulah, Allahumma ja'alna min ahli ibadah, Allahumma ja'alna min ahli sabr, Allahumma ja'alna min ahli ihsan, Allahumma ja'alna min ahli ikhlas. Allahumma zukna taubah, Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ba'id bainana wa bain khatayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi. Allahumma naqqina min khatayana kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilna min khatayana bil ma'i was saldi wal barad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saya minta karena mau ada pekerjaan ya, ngapunten saya undur diri. Monggo dilanjutkan insyaallah besok kita